Dalam Yeremia pasal yang ke-17 juga ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, ini orang yang mengandalkan pengertian dan kekuatannya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Istilah mengandalkan kekuatan sendiri di dalam perjanjian lama, menurut buku tafsiran yang saya baca, ini berarti kerapuhan manusia. Jadi, jika kita pada saat pandemi COVID-19 ini, kita mengandalkan kekuatan manusia, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka hal itu berarti kita sedang mengandalkan kerapuhan manusia. Sehingga hidup kita tidak akan bertambah baik. Yeremia 17 ayat yang ke-6 berkata, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Semak bulus itu adalah tanaman perdu. Tanaman perdu ini bisa menjadi hiasan-hiasan yang indah, yang cantik di rumah-rumah. Tetapi dalam bahasa Ibrani, tanaman perdu ini dikatakan gundul. Dia hanya tumbuh di padang belantara tandus dan rupanya suram serta kerdil. Itu gambaran orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Masa depannya suram. Orang melihatnya juga kehidupannya suram kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kekuatan manusia. Mengandalkan kekuatan dan pengertian manusia dapat terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti dalam hal mencari pasangan hidup, rumah untuk tempat tinggal kita, ruko atau tempat untuk bisnis kita, kantor atau perusahaan untuk kita bekerja. Memang nasihat dan pengalaman orang lain itu juga penting. Tetapi jikalau kita ingin percaya kepada Tuhan, trust in the Lord, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, maka kita harus utamakan Tuhan. Kita harus meminta petunjuk kepada Tuhan di dalam doa. Dan semuanya sesuai dengan firman Tuhan yang kita dalami tadi. Yang kita renungkan tadi. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus belajar mengandalkan Tuhan sama seperti Daud. Ya, Daud. Seorang jenderal. Seorang yang sangat berpengalaman. Ya, singa dan beruang saja dia kalahkan seorang diri. Dikatakan dalam firman Tuhan, sebelum dia pergi berperang, dia selalu bertanya kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan, pergilah, kalahkan orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehilah. 1 Samuel 23 yang kedua. Demikian juga ketika keluarganya dijarah, keluarganya ditawan oleh orang Amalek, harusnya dia harus pergi menyusul tanpa tanya kepada Tuhan. Tapi tidak, orang yang mengandalkan Tuhan, sekalipun dia tahu dia punya peluang dengan kekuatannya sendiri, tapi dia bertanya, Tuhan, apakah aku harus mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Jawab Tuhan, kejarlah, engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. Mengandalkan Tuhan berarti juga menyerahkan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan. Yang menjadi haknya Tuhan adalah pembalasan dan penghukuman terhadap orang yang berbuat jahat kepada hamba-hambanya dan umatnya. Itu terdapat dalam Ulangan 32 ayat yang ke-35. Hakkulah dendam dan pembalasan. Ini juga yang dikembangkan oleh Daud. Bukan hanya dalam hal berdoa. Dalam hal dia menyerahkan kepada Tuhan pembalasan itu dia lakukan. Di mana ketika Shimei waktu dia dikudeta oleh Absalom anaknya dan dia meninggalkan Yerusalem, ada seorang yang bernama Shimei mengutuki dia dan para pengawalnya membujuk untuk membunuh Shimei, tetapi Daud mencegahnya dengan berkata, biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian?
Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. 2 Samuel 16 ayat 10 dan ayat yang ke-12. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Artinya dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, makian dengan makian. Logika atau alasan daripada Daud, kenapa dia juga tidak pergi membalas Simei ini. Dia katakan begini dalam ayat yang ke-11. Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih sekarang orang Benyamin ini. Coba kita renungkan kata-kata ini. Daud memiliki pendapat gini, anakku sendiri ingin membunuhku, apalagi orang lain. Artinya apa? Ketika saudara punya konflik dengan orang lain, lihat dulu, apakah hubungan saudara dengan keluarga di rumah atau keluarga kandung saudara itu baik, atau saling membenci, saling menghujat mungkin gara-gara warisan, gara-gara harta. Kalau keluarga kita masih memaki kita, masih membenci kita, bahkan menghakimi kita, kalau orang lain perbuat hal demikian kepada saudara, serahkan saja kepada Tuhan. Karena memang saya harus memperbaiki dulu hubungan saya dengan keluarga saya. Jangan kita menjadi orang yang munafik. Kita biarkan keluarga kita mungkin berbuat yang tidak benar kepada kita, tetapi kepada orang lain kita akan memperbaiki dia. Bahkan kita kecewa dengan sikap dia. Tapi kalau kita sudah menjaga hubungan kita di dalam keluarga, saling mengasihi, saling mengampuni, maka saya percaya kemuliaan Tuhan akan dilihat oleh orang lain di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga mereka tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kepada kita. Itu hak pertamanya Tuhan, yaitu pembalasan adalah hak Tuhan. Hak Tuhan yang kedua ialah mempersembahkan persembahan persepuluhan. Dalam Bilangan 18 ayat yang ke-24 dan Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Itu haknya Tuhan. Jadi ingat, yang saya catat di sini ada dua haknya Tuhan. Pembalasan dendam, yang kedua, 1/10 dari penghasilan saudara. Itu milik Tuhan. Itu haknya Tuhan. Terkadang ada yang kesulitan di dalam membayar persepuluhan karena dia lebih mengandalkan pengertiannya sendiri. Misalnya, kan saat ini sedang pandemik, sebaiknya uang untuk persepuluhan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Atau ada yang memiliki pemahaman, kan persepuluhan ajaran perjanjian lama, jadi saya tidak wajib mentaatinya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, pengertiannya sendiri. Karena pengertian manusia itu adalah gelap. Orang yang mengandalkan kekuatan manusia itu berarti mengandalkan kerapuhan dirinya sendiri. Tetapi andalkanlah Tuhan, taatilah perintah Tuhan, karena itu adalah haknya. Amin.